sih. Kalau Chang'e gimana? Kalau Chang'e Masih oke nggak? kalau Chang'e untuk clear minion doang berarti. Ini Masih di oke bagiannya. nggak? Masih oke, Masih tapi oke job nggak, desk-nya cuma dikit aja. Gila. Lagi, Pak. Dua Dua support. Wow. Oke, Ini menarik. meresahkan. Ini Oke, meresahkan. Capek, Pak. Mungkin Ini banyak yang mah bertanya kayak kenapa sih sekarang tuh tank pure tuh jarang digunakan? Iya. Kenapa lebih memilih dua support? Karena gini, biasanya support itu malah lebih memiliki damage dan juga impact yang mengerikan daripada tank yang pure. Tank yang pure itu yang punya damage itu rata-rata kayak Grok. Kemarin sempat digunakan oleh Fredo Kite. Iya. Dan sekarang dengan adanya Rafael Gigi, ini untuk masuk di fight-nya sih PR juga buat Onyx ya. Males sih gue. Males gue maksudnya. Masuk ke slow mau pulang kena tarik. Benar, tapi memang ini bakal jadi PR buat Keyboy. Keyboy dengan kajanya harus menggunakan Divine Judgment sewise mungkin atau sebijak mungkin mengincar Karafin malah. Psycho-nya ini dicuekin dulu. Karena apa? Karena Time Journey itu walaupun digunakan dan dia terkena dari satu body Divine Judgment, dia bisa di-cancel. Nggak bisa. Tetap. Divine Judgment-nya udah begitu, Pak ya, udah mengerikan, begitu. udah sangat-sangat Oke. tidak bisa digagalkan. Tapi untuk sekarang ini deh game kedua antara Arkeosi versus Onyx Esports. Alright, menuju ke game yang kedua. Penentuan dari kedua tim apakah akan dibawa jadi game yang ketiga oleh Onyx atau justru malah diselesaikan oleh sang raja, hanya cukup kelarin 2-0 dan nggak mau lagi ke game yang ketiga. Tuh. 3 orang di arah mid lane dengan Albert yang memakai Bruno akan menjadi farming gaming aja, santuy aja. Psycho di arah depan tadi masih belum ngambil holy healingnya ya dia. Slow ya tadi. Slow. Oh, ini sebenarnya udah mulai mau mengganggu, udah siapin keluaran, tapi enggak terlambat ataupun udah dijagain dengan dua support system. Ada Psycho dengan Rafaela dan juga Finn dengan Diginya. Bagaimana cara dari Parsia bisa, Tasya dari Kaja bisa masuk? Iya, masuk. Pak. Fasya masuk. Masuk. Juga Rara Bursa mungkin dengan orange buff juga. Viva RRQ sudah mulai dibalaskan oleh Keyboy dan tetap dengan stiker jempolnya dari Finn ya. Dari Diginya. Tadi siapa yang gonik ya? Albert ya? Albert ya? Albert terus Pak. Gori gitu. Aduh, ini Skyler di atas juga dengan cowoknya masih santai, dapat satu weaponian juga. Albert, satu jungler lagi, Little Trap juga udah bisa dia ambil. Sebenarnya itu bisa lagi belok ke bagian bawah untuk mengambil satu. Untungnya masih selamat ya. Masih aman. Masih aman kalau kata Acil dari di stage. Sudah level 3 menuju level 4 dari seorang cowoknya dan Skylarnya tidak terkena stun, agak sedikit gagal tadi, miss sedikit saja untuk nge-stun Diginya dan masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Ada Psycho, ada Albert di arah tengah. Ini gameplay tarik ulurnya Arkeosi makin-makin. Dan ini gameplay yang sedikit berbeda juga, bahkan dari Bruno dan juga Rafaelanya berbeda dengan Argesena yang fokus ke arah jungle dan jungle-nya. Tapi di sini mereka tetap ke lane juga dan justru malah menuju ke arah turtle yang pertama. Oke, dari pertarungan antar boy, tapi di bagian bawah atas sana Skylar bisa level nggak dia 4 sih, mendapatkan kelar. Satu level sedikit lagi. Itu kalau level 4 kelar tuh di crossbow of town. Langsung di crossbow langsung terbang ke udara. Sementara itu kita lihat Federal Strike menembakkan langsung artileri yang ke bagian depan Pin-nya. Walaupun terbakar dari Magic Warship yang udah langsung digunakan, hanya saja dia masih bisa selamat dan Tartar pun kali ini udah mulai dicolek-colek. Yes, langsung ada motif shocker juga, di heal lagi, ada Psycho juga di sana tapi tidak ada retribution cukup jauh. Turtle-nya sudah diamankan oleh seorang Yisun Shin dari seorang Suns-nya. Untuk turtle yang pertama kali ini anak-anak dari Onyx Lada Esports tidak mau kehilangan objektifnya, tidak mau seperti game yang pertama. Ya, ini dia Kursa satu monster jungle lagi live stream ini mau digebukin sekarang menjadi milik dari dulu. Menuju ke arah orange buff juga dari Albertnya yang di game kedua kali ini menurutku agak sedikit jauh lebih lambat dibandingkan game pertama dan temponya lebih turun dan bahkan dipaksakan Divine Judgment karena seorang Finn-nya karena tidak ada flicker dan justru agak sedikit miss tadi untuk satu Federal Strike-nya ke arah Albertnya dan langsung di-secure. Untung saja masih bisa diamankan Diginya tadi. Oke, 3 menit 27 detik, satu orang selesai udah berhasil menjadi milik Walwan dan sekarang crossbow tank udah dikeluarkan begitu aja. Sementara masih bisa selamat walaupun udah langsung berantak pergerakan dari Suns berhasil didapatkan ke arah Skylar. Berganti-gantian untuk ngehargo turretnya. Walaupun ada 2 orang yang sekarat dan tidak ada yang tumbang dari anak-anak Onyx Esports menuju ke arah bawah 4 melawan 1 dari sarang boots-nya. Reverse time dikeluarkan. Tarik begitu saja tapi masih cukup tebal dan masih bisa untuk nge-heal dirinya. Time Journey terpaksa langsung dipop-up oleh Finn. Coba untuk balik lagi ke arah belakang, agak sedikit gagal untuk ganking yang dilakukan oleh anak-anak raja di sini.
di arah bawahnya agak sedikit kesulitan untuk menghancurkan si bootsnya, Halidnya. Ya, dia pangu sih di sini. Pasir ungu. Ntar lihat ya pas ini ranking Sandstorm. Iya, Efek pasirnya skin ungu ya? ya. Efek skin yang Bagus lah. apa namanya? Yang warna ungunya itu. Iya, sama-sama memiliki regen SP yang gede antara Uranus dan juga Khalid. Hanya saja kalau Uranus bisa melakukan regen sambil jalan, sambil kabur, tapi untuk Khalid, dia harus ngedep jongkok dulu ya, lah ya. Vincent Guardnya. Harus jongkok dulu. Mencoba untuk rotate dan juga rotasi jadi rotat. Iya, nih, coba tebak, ada berapa burung di Land of Dawn sekarang? 1, 2, 3. Tapi kadang 3, kadang 2. Iya kan? Iya benar juga. Wings by Wings kan udah kuda Tuh, itu jadi burung dan langsung di Fire Strike. Ada Keyboy juga, siapa yang akan ditarik? Belum ada dan ternyata langsung flicker dan lagi-lagi Diginya yang ditarik. Psycho-nya sekarang masih bisa nge-heal dan sekarang tidak mengenai untuk Jet Kundonya. Ceweknya masih ada Aegis, ada R7 flicker ke arah depan dan langsung diamankan dan bahkan Psycho-nya juga langsung flicker lagi dan lagi. Tapi itu baik banget pergerakan dari seorang Suns mengamankan 1 poin kill-nya dari Tiseto. I can show you the world dari seorang Bootsnya dan langsung double kill dari Albert, dan ini adalah yang kedua turtle-nya untuk Ararkyoshi yang sangat amat terbuka, free banget. Wow, bahkan tadi Sans kita lihat daripada dia nggak mendapatkan apa-apa, walaupun sekarang cowoknya juga udah berhasil didapatkan, lebih baik tadi Sansnya bisa mendapatkan ke arah Rafaela. Mungkin efek dari killing spree-nya juga bisa berhasil, tapi di bagian tengah, ya. Apa tuh? Wow. Start 10 Iya. dan langsung Tuh. Pemain. wah gila sih, itu damage-nya sakit banget ke turret bro. Di retribution dan langsung diamankan lagi. Ini benar-benar bakal nge-push dengan cepat sih kalau Albert diawasin juga sama Psycho-nya. Ada Finn juga, ada Boots, ada Sans. 2 melawan 3, ada KJ yang mulai datang. Burung kecil bertemu dengan burung besar nih. Ada Time Bomb juga, bintang-bintang kecilnya yang cukup menyakitkan untuk seorang Kaja yang memakai emblem support. Tapi tadi sayang ya, Skylar-nya agak sedikit keculik tadi ya. Pas Iya. impact kelar ya di turtle. Iya, ketika mencoba untuk narik dari Ararkyoshi ternyata Skylar mungkin itu untuk membaik time juga kali ya. Bisa jadi. Biar tidak ada yang terganggu dari bagian turtle-nya, tapi Berserker Fury menjadi first item dari Albert. Kita tahu dengan 80% dari attack speed yang sangat mengerikan dan stack 10-nya. Albert benar-benar memanfaatkan hal tersebut dan dia langsung menuju ke arah Endless Battle. Oke, mencari kritikal dari seorang Albert yang T-nya 3. Menuju ke arah bottom lane, ada 4 hero dari Ararkyoshi. Aneh. Coba untuk mendapatkan turretnya, ada cewek juga, ada Keyboy, ada Drian juga. Time Journey langsung di pop up tapi agak sedikit telat. Skylark-nya yang langsung trigger ke arah belakang dan lihat tendangan Albert cukup menyakitkan dan satu orang justru yang harus tumbang, ceweknya. Ceweknya siapa sih ini? Beda pak, ceweknya ketinggalan dan tadi mendapatkan efek dari begitu sakitnya bola yang ditendang oleh Bruno, terkena ke punggungnya, terkena efek slow. Apa yang bisa dilakukan lagi? Iya, padahal Aegis sudah digunakan dan bahkan ternyata tidak cukup untuk membendung damage daripada Pak. seorang Albert. Tembus begitu saja dan turret sudah hilang. Ini bakal jadi kerugian banget. Kenapa? Karena Ararkyoshi mendapatkan perbandingan 2-1 dari segi turretnya. Mid lane bahkan sudah jebol. Jadi rotasi ke arah bawah makin lebih aktif lagi dan turtle-nya nggak bakal bisa diganggu kalau kayak gini. Gak bakal bisa diganggu. Masih ada retri juga dari seorang Albertnya. Buset. Turtle yang ketiga sudah diamankan, 2 untuk tim Ararki dan 1 untuk tim Onyx Esports. Mulai ke pressure dari lini tengahnya dan juga lini bawah dari Onyx Esports. Mountain Shocker hanya untuk membuka visionnya dan bahkan top lane turretnya juga diamankan oleh R7. Ya, ini Drian juga di bagian tengah siap untuk menjaga sebuah parameter, sementara R7-nya mengganggu karena Purple Bang. Udah ada 2 orang Finn juga di dalam berlumputan. San masih terfokus, masih berusaha Direct menangkap nih. Purple Bang-nya, tapi San pun dipukul mundur. Reverse time. Udah reverse time, udah time Journey juga. Bola-bolanya Keyboy. sakit Sakit banget itu What Keyboy-nya the terkena. heck? What? Tas dilakukan oleh Albert dan bahkan hanya membutuhkan ultimate-nya aja. Pantulan bola-bola lucu berapi dari seorang Albert berhasil mendapatkan Keyboy. Gila, itu sakit banget cuy. Gila, ini Madun ketemu Albert pakai Bruno ya insecure pak. Kuatan betis lu bro. Ampun bro. Ampun bro. Ya sakit banget damage-nya. Betisnya kan betis mekanik ya. Mekalex. Oke, 3 detik lagi untuk flicker dari combo Crystal Show Skylar. Apakah akan dikeluarkan? Ada 5 pemain Ararkyoshi. Mountain Shocker lagi-lagi sudah dibuka, visionnya sudah mulai kelihatan.
sudah mulai membayang-bayangi dan serang bootsnya, belum aja raging centrumnya dan langsung mundur ke arah belakang, hanya 2 hit dan bahkan walai. Itu benar-benar bermodalkan ultimate aja dan beberapa hit dari seorang Albert ya. Mundur semua landak-landaknya. Bolanya nggak pecah karena berdiri landak, tetap mantul-mantul dan bahkan memberikan damage yang gede banget. Iya, ini gimana lagi? Apa nih segi dari itemnya bagaimana nih bro? Ya mungkin kalau misalkan dari segi item, Albert kayaknya lebih menuju ke arah full damage sih. Ini mungkin saja ya, dari item selanjutnya bisa jadi ke arah Blade of Despair. Dan dia lebih ready lagi buat team fight. Jadi benar-benar udah punya damage. Dia pakai Wave of the World tadi udah cukup. Kayak tadi, dia lempar ultimate, benar-benar dipantulin berkali-kali ke teman-teman dari Onyx Esports. Dan untuk denial damage-nya belum ada nih. Tuh lihat damage-nya dan bahkan nge-stun. Dan lihat di belakangnya R7 sudah mulai maju ke arah depan dan langsung dimajuin lagi. Vincent Guard tapi ada Veteran Strike. Tiger ini di bawah Albert dan sekarang tapi masih bisa di-heal sama seorang Psycho-nya. Dari R7 yang maju lagi dan langsung diamankan 1 point kill ya. Justru malah di arah bottom lane-nya Skylar yang gak berhasil menumbangkan seorang cewek dan justru malah ceweknya mendapatkan point kill. Ya, seperti yang kita sudah duga-duga ya dari awal. Melihat Digi dan juga Rafaela, Kornet, Papluk ini malas banget loh buat ngajak tim fight-nya loh. Asli, Ada Journey, Holy Healing. Wah ini tarik ulurnya udah mantep banget dari arah Yoshi. Mereka udah tinggal mainin timing aja. dan Sansia di arah sana, tapi Albert ya satu melawan satu dan Chris bahkan Pak. Raging Centrumnya enggak dikasih kesempatan dan lagi-lagi ada stiker Go Onyx di atas kepalanya Albert. Top lane turret-nya diamankan dari seorang cewek yang di bottom lane-nya dan bahkan di sini dari Albertnya free banget untuk dapetin Lord yang pertama dan bahkan dari Onyx Esports juga agak sedikit kesulitan untuk masuk karena lihat ada dua support di depan sana dari seorang Finne dan juga seorang Psycho-nya. Dua petugas medis yang siap untuk memberikan bantuan ke arah Bruno-nya. Ini nggak pergi-pergi, Pak. Dia udah kayak bawa dokter keliling sendiri untuk Bruno-nya gitu. Yang satu untuk luka luar, yang satu luka dalam ya. Iya, cuy. Digi luka luar, soalnya dapat Bener. absor, luka dalamnya ada Rafaela. Sama kayak petugas medis yang lapangan bola, Pak, yang cuma bawa semprotan tuh. Mana yang sakit, mana. Print, mana yang sakit, ber. Udah begitu, itu yang dilakukan oleh mereka dari tadi. Bruno emang terjaga, bahkan dia nggak butuh kayak attack speed gitu dari Bruno. Cewek sih harus cepat mungkin bikin win of nature sih. Kalau nggak satu sepakan hilang sih. Satu sepakan sakratul lah nih Iya, jatuhnya. kayak replaynya itu tiba-tiba kayak melihat boots yang sekarat begitu aja itu bukan tanpa alasan. Itu tendang-tendangin sama Albert dengan volley shotnya. Dan ini yang terjadi kalau misalkan nanti di tim fight yang selanjutnya yang udah ready bakal terjadi hal yang sama. Lordnya sudah mulai berjalan di arah top lane dari Boots ya, mencoba untuk membersihkan minion di arah bottom lane-nya bersama seorang R7 nih ya. Belum ada yang initiate untuk team fight, masih satu melawan satu juga dari R7 ya. Breath of Despair sudah diamankan oleh Albert ya, semakin sakit lagi bola-bola berapinya. Masih belum ada yang berani untuk start untuk team fight ya, masih sama-sama sabar tampaknya menunggu momen yang tepat. R7 yang masih mencari pasifnya, R7 sudah mulai masuk, sudah mulai nge-dive. Ada Skylar juga, ada combo flicker yang belum digunakan dari Skylar nih, mencoba untuk mendapat turret yang langsung dibersihkan. Masih ada Fire Strike dan bahkan Fin-nya sekarang, tapi masih lagi-lagi ada petugas medik di sana. Teriak medik dan di-heal lagi. Healing for everyone oleh Rafael aja. Bahkan Finn di saat sakrata pun dia butuh medik. Dia masih punya Rafaela, masih bisa selamat sejauh ini enggak. Ini akankah dia pulang? Iya, dia akan pulang dulu dengan lapangan bola yang dia miliki. Sementara Albert fokus melakukan perandingan lagi. Sedikit walaupun dia udah level 15, tapi dari itemnya, ulala, ini dia satu item attack speed yang dia ambil. Apakah itu WON ataukah Scarlet Panther? Windtalker bahkan mungkin possible dibuat di sini. Iya, Windtalker juga bisa. Windtalker possible banget sih. Dia butuh attack speed tambahan lagi biar makin lebih mengerikan lagi. Ditambah kalau ngomongin masalah Wind of Nature, dia kayaknya kalaupun ditabrak sama Sans, dia percaya sama Finn dan juga Psycho-nya sih. Covernya tuh di samping tuh gila-gilaan soalnya. Ini dari segi cooldown. Windtalker atau Scarlet? Scarlet sih kalau belum. Scarlet bisa. Tabrakin aja udah kritikal di Pilih situ situ semua. Scarlet. Nanti sepatunya dijual Windtalker, nggak tahu ya. Bisa jadi. Bujet. Kalau kayak gitu bisa malah ini 3 bola. 3 bola volley shot. Nyari attack speed-nya di fullin juga. Kaya banget juga ini dari Scarlet Phantom terus dijual Windtalker oke, Windtalker terus jual sepatu bikin Scarlet juga oke. Jadi itemnya sama intinya. Agak-agak ngeri sedep sih sebenarnya. Kalau dia nggak bikin immortal ya, tapi ya balik lagi. Percaya sama Digi sama Rafaelanya. Itu modal percaya temen. Modal percaya. Modal percaya temen. Emang yang paling mahal itu bukan item teman-teman, Iya, tapi kepercayaan. Oke, Scarlet Panther. Aman. Udah ada Scarlet berarti attack speednya chance-nya bakal ditinggiin lagi. Dan kalau misalkan ini beneran sepatunya dijual bikin Windtalker sih ya, wah aku udah gak ngerti lagi sih damage yang ditimbulkan dari Albert ini benar-benar
nggak tahu kenapa ya, ini tendangan penalti kayaknya lo. Apa, Pak? Tendangan penalti, tendangan dari dekat. Kalau ini gawang bolong, Pak. Oh, lihat. R7 kayaknya mulai ngebait Sanse yang muncul langsung dilompatin. Sudah mulai ada informasi diberikan oleh R7, tapi tampaknya tim Onyx juga benar-benar nge-setup juga. Sama-sama siap untuk tim fight yang sekarang karena ceweknya agak sedikit di depan diamankan kali ini orange buff-nya tidak mau diberikan kepada tim Onyx Esports. R7 masih satu ya di depan, dia pede banget dengan badannya dan juga dengan durability yang dimilikinya. Menunggu untuk 17 detik lagi, bukan perayaan ulang tahun Indonesia, tapi 17 detik lagi Lord akan muncul di Dawn of Dawn. Yap, dan sekarang kurang dari 10 detik lagi Lord muncul, tapi di bagian bawah R7 sendirian aja, tapi dia kayak udah nge-zoning out beberapa player yang dimiliki oleh Oni. Dia membuat parameter baru lagi, tapi Purple Bomb sekarang udah ada perubahan posisi lagi. Lordnya udah ke enhance, siap untuk langsung diamankan, tapi nggak ada sebuah inisiat untuk bisa mendapatkan karakter Purple Bomb yang dimiliki oleh Oni Nongol Esports. ketemu di heal mundur. Iya. Nongol ketemu di heal mundur. Yes. Dan bahkan Asli. ini menurutku poin penting dari Onyx itu dari seorang Keyboy sih, yang udah ada flicker juga dan tinggal menunggu siapa yang sebenarnya harus benar-benar ditarik. Kalau dia bisa dapetin Albert dan Albertnya tumbang, itu bakal menjadi snowballing besar-besaran. Tapi kita sini Keyboy-nya sudah mulai maju dari first time juga, agak sedikit telat didapatkan itu saja oleh Northnya, dan bahkan dari Keyboy-nya masih mencoba untuk balik ke arah belakang, belum ada yang tumbang dan maju lagi selesai lari Albertnya juga sekarang, dan bahkan Psycho-nya diincar. Oh my god, Satya mendapatkan 1 poin kill dan bahkan 2 di sana. Onyx Esports tidak mau kalah begitu saja, dan bahkan Unstoppable didapatkan dari seorang Albertnya. Oh, Satya tidak ada traceless, ada R7 juga dan langsung menarik mundur lagi, tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. One-one-nya Pak, 1 hit sisa sedikit hampir Satu satu bar. bar yang dia miliki dari darahnya. Habis sudah orange buff-nya R7 langsung berhadapan dengan Sans, Gila. tapi Keyboy akan ke defense judgment dikeluarin karena untuk sekarang dia belum memiliki defense judgment. Dan ini merugi banget sih, kayak menurut aku untuk tim fight selanjutnya, kalau misalkan ceweknya ada 5 lawan 3, mereka bisa outplay untuk yang sekarang. Mereka bisa tabrak begitu saja, tapi karena ceweknya terambil, terpikul di area jungle bawah, ini bakal jadi kerugian banget sih buat tim Onyx. 3 melawan 4, mencoba untuk ditahan Lordnya agar tidak mengamuk ke arah turretnya. Sudah mulai mengamuk, tetap bisa masuk dan tampaknya harus direlakan begitu saja untuk turret di bottom lane-nya, dan mereka fokus lagi ke arah tengahnya. Bodoh amat lihat Riannya di-hit sama Lordnya. Yang penting dia Federal Ice Ray ke arah tengahnya membersihkan minionnya, tidak mau kehilangan lebih dari 1 turret. Tampaknya di sini dari anak-anak Onyx Esports sudah mulai sekarang, dari turret ceweknya udah mulai maju lagi dan mencari weakness point, tapi tidak bisa tercapai. Masih bisa untuk cabut lagi-lagi. Ini heal yang diberikan oleh Rafaela sangat amat mengganggu, dan bahkan reverse time dari Digi-nya benar-benar membuat anak Onyx tuh gregetan banget, mau maju susah banget Walai. Ya ampun tuh, coba lihat, kita lihat lagi di healing lagi, movement speednya nambah, darahnya nambah, nikmat banget. Sementara R7 PD di bagian depan, sini lo gue puterin dengan tarian piring semuanya. Mau kemana, weakness point gue masih banyak, lu gak bisa ngedapetin gua one-one. Mungkin itulah yang ada di R7 PD sekali Pak. Bener banget, walaupun R7 menjadi lini paling depan anak-anak RRQ Hoshi, tapi mereka benar-benar selalu cari cara agar weakness point-nya nggak pecah gitu aja. Keyboy-nya masih ada flicker, belum bisa untuk menarik siapapun. Reverse time lagi. Selalu membuat Keyboy-nya tuh balik lagi ke belakang, selalu lompat lagi ke belakang, nggak bisa asal flicker ke arah depan. Aduh, ini cewek lama-kelamaan juga agak Ini mentalnya udah mulai ini nggak sih, diadu habis-habisan bro. Gimana caranya untuk lompat dapetin 1 core-nya, tapi gimana caranya juga biar terlepas dari kata Digi. Ini saat-saat kayak gini psikis seperti ataupun mental udah emang benar-benar diserang gimana. Sumpah. Apalagi dari Onyx ya gimana ya, mereka harus berpikir keras gimana cara dapetin weakness point-nya, entah cara mereka masuk, entah cara mereka untuk Benar. bisa menarik arah player yang dibikin oleh RRQ. Tapi Yes. peperangan sepertinya akan mulai pecah di arah Purple Buff yang dimiliki oleh Onyx Esports mundur lagi. Ngebait aja. Masih bermain dengan sangat amat disiplin dari kedua tim. Tidak mau ada kesalahan sekecil apapun, bahkan di kondisi sang raja lagi menang-menangnya. Dengan gold yang mereka miliki, dengan semua lane-nya, dan bahkan map yang mereka kuasai, mereka tetap berhati-hati, nggak mau sampai ada kesalahan sedikit pun.
maju, mundur lagi, di-heal lagi, coba reverse time lagi, dijaga lagi, tidak mau asal pencet time journey-nya. Dan bahkan lihat maju ke arah depan, agak sedikit miss kali ini. Baru saja aku bilang tadi di sana, nggak mau dibalaskan lagi, balik lagi ke arah belakang, tidak ada flicker sekarang dari seorang Vinde yang gagal menarik untuk reverse time ke arah seorang Khalid ya. Ya, di bagian atas juga udah free banget. Mereka udah menguasai dari seluruh lane, ya ada di lane knockdown semuanya. Bahkan di bagian bawah R7 again sendirian aja. Gua nggak butuh apa bantuan dulu. Dia bisa nge-zoning out banyak sekali player dari Onyx hanya dengan satu orang yang dimiliki oleh RRQ, yaitu R7. 7 detik lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Lord yang sudah maksimal pastinya di menit 19:27. Dengan adanya Albert harusnya Lord bukan menjadi masalah yang besar. Tapi masalah yang besar adalah ketika anak-anak Onyx berani untuk engage. Udah mulai mengawasi di arah rumputan sana. Ada Finne juga lebih milih untuk purple buff-nya dulu. Lihat Lord-nya sudah berapa bar? Sudah kehilangan 2 bar. Ada Mountain Shocker yang dibuka dan dirusuhin begitu saja. R7-nya sudah mulai memberikan informasi. R7-nya dan bahkan ada Time Journey juga. Ada Winter Transit. Ada Skylar yang gagal untuk mencuri. Ditarik mundur lagi. Tidak mau terburu-buru. Walai. Ini benar-benar peperangan yang sangat hati-hati dari kedua tim yang sedang ada di urutan di atas. Dan bahkan di sini reverse time lagi-lagi dari Boots-nya dan Serapin-nya. Mulai fokus ke arah Lord-nya. 3 bar tersisa. Apakah mereka tetap komit ke arah Lord-nya, Walai? Ini gak cuma damage pertarungan otak di sini kita lihat, tapi itu sekarang Skylar-nya bantu ke bagian belakang. Mereka langsung aja. Namun untuk sekarang crossbow tank-nya tembakin langsung ke arah Uranus, tapi Uranus terlalu kuat untuk Onyx Esports. Sekarang ceweknya dan bahkan langsung ditumbangkan juga. Justru malah Skylar-nya yang membuat inisiasi untuk RRQ Hoshi. Yang diincar adalah Satya. Yushin yang dihancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan combo duel Dragon-nya. Dan lihat, tidak ada lagi cewek dan Satya ditarik begitu saja. Langsung di-commit. Ada Reggie Sandrock juga. Nggak berhasil diselamatkan sama Digi-nya, Walai. Gak berhasil Pak, walaupun udah ada time journey yang dikeluarkan, udah dideketin juga dengan adanya satu support system, tapi apa daya gak buat Pak, ini gimana Pak bro? Gila, masalahnya dari damage deal emang Sans, Brian dan juga cewek Mega tinggi banget, tapi mereka tidak akan bisa melakukan eksekusi karena damage yang tinggi itu lihat tuh brutal pull dan bahkan Boots yang kemangkan. Immortality pecah, teknik stun dari Psycho-nya masih ada Vixen Guard mengisi darah tapi percuma karena bola-bola apinya terlalu menyakitkan dari seorang Albert-nya. Purple buff yang sudah diamankan walaupun mereka tadi bertiga bahkan 4 orang melawan 3 orang dari Onyx Esports. Mereka tidak mau terburu-buru untuk menyelesaikan permainan. Mereka benar-benar pengen komit ke arah Lord yang terlebih dahulu, pengen disiplin, tidak mau mengamankan ke arah base turret-nya langsung. Retribution, langsung diamankan oleh Skylar. Lagi-lagi Bigetron, program to win. Wow. Bisa masuk, gak bisa keluar item yang dibikin oleh Bruno. Itu dijual sepatunya. Dijual sepatunya dan Scarlet yang dijual. Ganti Jadi Windtalker buat nambah movement speed dan dia benar. bikin immortal. dan dia respect. Oke, Iya, akhirnya. respect dengan immortal. Baik. Mungkin karena efek tadi ketika melihat cewek yang cukup Gara-gara Federal Strike gak sih? Iya, Federal Strike juga salah satunya karena ngedeal damage yang cukup tinggi. Namun balik lagi sih, kalau misalkan ngomong masalah Federal Strike, artinya Drian tidak boleh terpick off sama sekali. Memang dia belum tumbang, tapi kali ini jangan sampai nanti Driannya yang malah ke-pick off. Wah, ini benar-benar mereka masih punya high ground defendernya dari Porsche-nya. Dan bahkan mereka punya 2 marksman. Ada Yishun Chin, dan ada Wan juga. Satu turret di atas sudah mulai diamankan. Minion wave-nya di arah tengah belum masuk, tapi Lord-nya sudah mulai masuk di arah bottom lane-nya. Agak sedikit kurang baik untuk memanage lane-nya dari arah RQ karena belum ada yang masuk di arah tengahnya. Justru Lord-nya yang sudah mengamuk ke arah tengah sudah mulai masuk di sini, tapi tampaknya lagi-lagi Federal Strike-nya sudah langsung membuyarkan sedikit saja, sudah mulai masuk dan bahkan Boots-nya. Oh my god, dari Sandstorm untuk kematian dirinya dan bahkan langsung dia begitu saja kill dari Serapin-nya. Teriakan sudah mulai membaca di sana triple kill dan dia RRQ Hoshi mengamankan game penuhnya 2-0 tanpa balasan raja. Sang Raja. Motos nggak? Dan Bontot suara aja. dari seorang Psycho Teguh yang menggelegar